Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Firdaus dari kelas MKSC semester 3. Dibuatnya video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Keuangan non Bank. Nomor 1. Sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Tugas pokok Bank Indonesia adalah menstabilkan sistem keuangan, menstabilkan moneter, dan menstabilkan sistem pembayaran. Jika diuraikan menjadi menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian juga pemantauan. Dan yang terakhir, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Nomor 2. Apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK itu. Pengertian. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, yang terintegrasi terhadap keseluruhan tugas di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, tugas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Nomor 3. Apa yang dimaksud pasar modal syariah? Di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat, utang, saham, dan reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Perbedaan saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Yang pertama, saham syariah yaitu saham yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, sukuk. Obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sukuk adalah surat berharga atau efek berupa penyertaan modal diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Pengertian reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari pemodal yang kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Asuransi syariah bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Asuransi syariah bisa mencairkan premi kapanpun dengan kebutuhan tanpa pemotongan apapun. Nasabah yang tidak sanggup melanjutkan pembayaran akan diberikan dua opsi. Yang pertama, tarif premi atau melanjutkan, tapi membayar di kemudian hari. Dalam hukum syariah, nasabah atau konsumen haruslah diuntungkan dan mendapatkan perjanjian yang jelas dengan pihak asuransi. Asuransi diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.